Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Yopi Zuriansyah di channel aku Ruang Misteri. Seperti biasa di channel ini aku akan menceritakan sebuah kisah-kisah horor yang pasti membuat hari-hari kita semakin menegangkan. Nah, cerita ini bercerita tentang sebuah bangunan tua, yaitu villa peninggalan kolonial Belanda dahulu. Nah, villa ini memang dikenal oleh warga sekitar adalah villa yang angker. Di balik keangkerannya, ada sebuah misteri yang harus diungkap dari villa tersebut. Ada apa di balik misteri ini? Langsung saja kita bahas di jalan ceritanya. Nah, ada 4 orang mahasiswa. Kita sebut saja nama mereka Dito, Reza, Vira, dan Yuni. Mereka mendapatkan tugas dari kampus mereka untuk melakukan riset bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda. Akhirnya mereka berempat memutuskan untuk memilih salah satu tempat untuk dijadikan bahan riset mereka. Pada saat itu, Reza mengusulkan untuk melakukan riset di kota Bandung karena memang Reza berasal dari kota Bandung. Nah, sedangkan Dito mengusulkan untuk melakukan riset di kota Jogja. Sedangkan Vira dan Yuni berkata kalau mereka ke Bandung dan Jogja terlalu jauh. Akhirnya mereka memutuskan untuk memilih kota Malang sebagai tempat melakukan riset karena memang lebih dekat dari kota tempat mereka berkuliah di daerah Surabaya. Setelah melakukan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya mereka berempat memutuskanlah Malang sebagai tempat mereka melakukan riset. Nah, kebetulan Vira ini kan memang asli orang Malang. Akhirnya Vira ditunjuk teman-teman untuk mencarikan sebuah tempat. Akhirnya Vira memilih sebuah tempat, yaitu Villa Tua peninggalan kolonial Belanda di daerah Batu Malang. Nah, akhirnya mereka berempat berangkatlah ke villa tersebut. Pada saat itu cuaca Batu sedang mendung. Angin terasa sepoi-sepoi dan udara terasa dingin sehingga membuat suasana semakin menyenangkan tinggal di tempat tersebut. Nah, ketika sampai di sana, Vira membuka gerbang dan berkata, "Selamat datang di Villa Duren." Itu sambil tertawa tipis berkata, "Wih, Vir, bisa aja kamu cari tempat seserem ini." Yuni langsung menyahut pembicaraan itu tadi dan berkata, "Aidit, di sini kan kita mau melakukan riset bukan untuk liburan loh." Itu tersenyum lalu dia diam. Nah, Vira menjelaskan tentang villa ini. Vira berkata, villa ini dulunya dimiliki oleh salah satu petinggi Belanda yang terpandang pada saat itu. Villa ini juga dikenal angker oleh warga sekitar. Reza yang berkata, "Ah, Fir, yang benar aja. Di sini kan kita kan mau riset bukan mencari hantu loh. Yang benar aja kamu." Vira hanya tersenyum. "Ah, enggak, itu kan cuma cerita. Kamu jangan percayalah, Reza. Ayo kita masuk." Nah, ketika mereka masuk ke dalam villa tersebut, mereka melihat banyak sekali lukisan-lukisan tua, ornamen-ornamen tua ciri khas kolonial Belanda. Di sana juga banyak terdapat kamar-kamar kosong. Akhirnya Vira berkata kepada teman-temannya, "Reza, Dito, kamu tidur sekamar ya, sedangkan aku tidur bersama Yuni. Dan kita pilih kamar yang bersebelahan agar kita mudah berkomunikasi nantinya." Nah, pada malam harinya sekitar pukul 8 malam, mereka sedang asik berkumpul di ruang tamu sambil memakan makanan sederhana seperti mie instan dan kopi hangat. Tiba-tiba di ujung lorong terdengar suara dentang jam sebanyak 3 kali. Padahal waktu itu masih menunjukkan pukul 8 malam. Yuni berkata, "Ih, jamnya aneh ya, masa jam 8 hanya berbunyi 3 kali?" Vira lalu menyahut perkataan Yuni, "Maklum aja lah, namanya juga jam tua, pasti sudah rusak." Nah, sambil santai, Reza sedang duduk, ia memperhatikan di atas perapian ada sebuah foto tua wanita noni-noni Belanda. Reza melihat di foto itu, wanita itu menggunakan pakaian putih ciri khas noni-noni Belanda. Ia lalu melihat sorot mata di foto tersebut seolah-olah sedang memperhatikan mereka. Nah, pada malam harinya, Reza ini tidak bisa tertidur. Ia hanya melihat Dito sedang tertidur mendengkur dengan kerasnya.
Karena Reza tidak bisa tidur, akhirnya Reza memutuskan untuk keluar kamar dan melihat-lihat ke ruangan tamu. Nah, pada saat itu Reza melihat ada sebuah piano yang ditutupi kain putih. Di sana terdapat kursi kecil, tetapi pada saat itu tiba-tiba kursi itu bergoyang dengan sendirinya. Tidak lama dari itu, Reza terdengar suara bisikan seorang wanita yang berkata, "Pergilah, jangan ganggu kami." Nah, keesokan paginya pada saat sarapan sambil menyiapkan perlengkapan untuk melakukan riset di tempat tersebut, Reza berkata, "Semalam aku bermimpi aneh nih, mimpi serem. Aku seolah-olah ditarik di tempat yang sempit dan gelap dan dipaksa melihat kilasan masa lalu, tragedi-tragedi berdarah di tempat ini." Vira sambil tersenyum dan berkata, "Kamu ada-ada aja, Za. Kamu pasti ya terbawa cerita-cerita horor di tempat ini." Nah, ketika ingin memulai riset di tempat tersebut, akhirnya Dito dan Reza berkeliling ke rumah tersebut. Nah, ketika ia berkeliling, ia menemukan sebuah ruangan kecil di belakang perpustakaan dan ia melihat di ruangan tersebut ada sebuah kotak. Dito lalu membuka kotak tersebut dan menemukan sebuah diary. Di sana tertulis, "Ayah pada malam itu membawa seorang wanita pribumi, dan pada malamnya wanita itu menangis dan aku ingin menolongnya. Ayah berkata jangan tolong ia hanyalah seorang budak." Di bawahnya tertulis nama Elis Panduren tahun 1902. Lalu Reza melanjutkan membaca diary tersebut. Di sana tertulis, "Ayah marah besar. Aku dikatakan mengkhianati keluarga. Aku melihat tubuhnya terbakar dan mendengar suara-suara teriakan darinya." Lalu setelah itu Reza akhirnya mengumpulkan teman-temannya. Lalu Reza berkata kepada Vira, "Fir, kamu pernah nggak dengar nama Elis Panduren?" Vira berkata, "Aduh, aku nggak pernah sih dengar nama tersebut." Lalu Reza melanjutkan, "Kayaknya diare ini dimiliki oleh anak pemilik dari villa ini. Sepertinya orang ini terbunuh di rumah ini." Nah, malam kedua di tempat itu, hujan turun dengan derasnya. Tiba-tiba listrik padam dan mereka mencari lilin dan senter sebagai alat penerangan pada malam itu. Nah, karena malam itu udaranya pengap, Dito memutuskan untuk mencari udara segar di luar rumah sambil mencari sinyal. Setelah 30 menit, Dito keluar rumah tapi tak kunjung kembali. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk mencari Dito berkeliling rumah tersebut. Nah, setelah beberapa lama mencari, akhirnya mereka bertiga menemukan petunjuk. Ada sebuah jejak kaki yang menuju ke gudang tua tersebut. Akhirnya mereka bertiga pergilah ke gudang tua tersebut. Nah, di sana mereka menemukan sebuah lukisan yang baru saja dibuat. Mereka melihat lukisan tersebut sesosok pria yang sedang duduk di atas kursi tua dan matanya tatapannya kosong. Nah, yang anehnya lagi, di lukisan tersebut wajahnya mirip sekali dengan Dito. Yuni pada malam itu mulai terlihat panik, tetapi Vira terlihat tenang-tenang saja. Reza lalu berkata kepada Vira, "Vir, kamu kok tenang-tenang saja? Apa kamu tahu tentang kejadian di tempat ini?" Lalu Vira menatap wajah Reza dengan sangat serius lalu ia berkata, "Sepertinya Za, kamu harus tahu tentang rahasia tempat ini. Tapi aku mohon, kita harus bertahan di sini selama 1 malam lagi." Nah, akhirnya mereka bertiga meninggalkan gudang tersebut dan mereka bertiga berkumpul di depan perapian. Karena pada saat itu listrik masih padam dan akhirnya dengan desakan Reza, akhirnya Vira memulai menceritakan tentang misteri-misteri yang terdapat dari rumah tersebut. Vira berkata, "Sebenarnya aku bukanlah penyewa tempat ini, tapi aku adalah pemilik langsung dari villa tersebut." Vira berkata, "Dulu pemilik villa ini bernama Van Duren. Ia menikahi seorang wanita pribumi. Tetapi pihak keluarga dari pria ini menolak. Ia menganggap wanita ini adalah wanita budak. Akhirnya pihak keluarga mengurung wanita ini di bawah villa rumah ini sampai dibiarkan mati dengan sendirinya. Dan anak dari wanita ini dianggap aib oleh keluarga mereka.
dan anak inilah adalah leluhurku, jawab Fira seperti tadi. Nah, semenjak saat itu keturunan langsung dari keluarga ini akan membawa kutukan. Mereka akan dihantui arwah-arwah korban dari keluarga ini sampai dosa-dosa mereka terselesaikan. Dengan nada yang emosi, Reza berkata kepada Fira, "Fir, jadi kamu mengundang kami di sini untuk mengorbankan kami?" Fira hanya menggeleng dan berkata, "Enggak, Za, aku di sini butuh bantuan kalian. Kutukan ini akan berakhir jika salah satu keturunan dari Panduren ini mengembalikan roh-roh ini. Jadi aku butuh kalian untuk membantu menyaksikan ritual terakhir untuk menyelesaikan kutukan ini." Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari lantai atas. Mereka mendengar seolah-olah ketukan tadi ada seseorang yang ingin turun ke lantai bawah. Lama-lama ketukan tadi berubah menjadi jeritan histeris seorang wanita. Mereka bertiga berkumpul dan Yuni dan ketakutan sambil memeluk itu dan berkata, "Ada apa ini? Kita harus pergi dari tempat ini." Lalu Vira berkata, "Kita tidak bisa pergi dari tempat ini karena kita saat ini harus menyelesaikan kutukan di rumah ini." Akhirnya Reza memutuskan mengambil sebuah senter dan berjalan menuju ke arah tangga. Ketika Reza menaiki anak tangga dan menyenter ke arah atas, ia melihat sosok wanita noni-noni Belanda dengan wajah yang sudah rusak. Nah, sebelum wanita itu menghilang, wanita itu berkata, "Tolong lepaskan aku." Akhirnya wanita itu menghilang dan Dito kembali lagi berkumpul bersama Yuni dan Vira pada malam itu. Keesokan paginya, Yuni ikut menghilang. Reza dan Vira akhirnya mencoba mencari ke sekeliling villa dan tidak menemukan apapun. Mereka hanya menemukan sebuah jejak kaki yang menuju ke lantai bawah villa tersebut. Ketika mereka ingin mengecek, di sana mereka menemukan sebuah lukisan yang terdapat wajah Yuni di dalam lukisan tersebut. Dalam perasaan yang emosi, Reza menggoyang-goyangkan tubuh Vira dan berkata, "Fir, kamu sudah tahu ini akan terjadi, tapi kamu tetap membawa kami ke sini. Kamu tega menjebak kami." Vira sambil berkata, "Za, maafkan aku butuh bantuan kalian." Reza berkata, "Kalau kamu memang butuh bantuan, kenapa tidak dari awal kamu ceritakan, sehingga kami bisa membantu kamu?" Vira berkata, "Kalau aku jujur dari awal, aku tidak yakin kalian akan bisa membantuku." Dan Vira berkata, "Aku masih bisa mengembalikan mereka berdua, tapi kita selesaikan malam ini ritual terakhirnya. Tolong bantu aku." Dengan berat hati, akhirnya Reza terpaksa membantu Vira untuk menyelesaikan ritual terakhir untuk mengembalikan Dito dan Yuni. Nah, pada malam harinya akhirnya Reza dan Vira kembali lagi ke ruangan tersebut. Di sana Reza melihat ada sebuah altar tua yang terdapat lilin-lilin di sana. Dan di sana terdapat dua buah kaca yang saling berhadapan. Nah, di dalam kaca tersebut Reza seolah-olah melihat ada bayangan Dito dan Yuni terdapat di dalam sana. Dan juga terdapat makhluk lain, banyak wajah-wajah yang sudah penuh luka dan ada wanita noni Belanda yang ada terdapat dalam cermin tersebut. Nah, pada saat itu Vira memberikan sebuah buku yang terdapat tulisan bahasa Belanda kuno dan Jawa kuno. Nah, Reza diperintahkan oleh Vira untuk membaca tulisan di buku tersebut. Nah, ketika Reza membacanya dengan terbata-bata, tiba-tiba kaca tadi bergetar, ruangan bergetar dan muncullah sosok wanita dengan pakaian putih kolonial Belanda tersebut. Nah, wanita itu tepat sekarang berdiri di hadapan mereka berdua. Reza lalu berkata, "Siapa itu?" Vira berkata, "Itu adalah leluhurku yang pernah dikorbankan di ruangan ini." Nah, melihat wanita itu sudah berdiri di depan mereka berdua, Reza terdiam lalu berhenti membaca mantra tersebut. Vira dengan takutnya berkata, "Za, cepat lanjutkan mantra tersebut, cepat, ayo cepat." Akhirnya Reza membaca kembali mantra tersebut dan wanita itu perlahan-lahan mulai mendekat dan matanya mengeluarkan darah. Lalu ia berkata, "Kembalikan darahku atau ku ambil semuanya darimu." Nah, setelah Reza selesai membaca mantra tersebut, akhirnya kaca yang saling berhadapan tadi pecah
Tiba-tiba keluarlah dua sosok teman mereka, Yuni dan Ditu, dari dalam kaca tersebut. Ketika itu Reza ingin membantu mereka, tiba-tiba ada sosok lain, yaitu seorang pria tua berpakaian kolonial Belanda dan berkata, "Apakah ini semua sudah berakhir?" "Tidak, kamu adalah sumber kutukan dan kamu harus dihilangkan dari muka bumi ini," pria itu berkata kepada Vira. Ketika itu Vira berkata kepada Reza, "Za, cepat kamu bakar buku itu. Kita harus menyelesaikan kutukan malam ini juga." Akhirnya dengan perasaan yang bingung, Reza mencari-cari korek. Akhirnya ia menemukan sebuah korek dalam saku celananya. Ia membakar buku tersebut dan melemparkannya di atas altar tersebut. Buku itu mulai terbakar sembari membakar altar itu dan sosok pria itu ikut terbakar pada malam itu. Setelah semuanya habis terbakar, akhirnya sosok makhluk tadi menghilang untuk selama-lamanya. Keesokan paginya, Dito dan Yuni dibangunkan oleh Vira dan Reza, dan Vira berkata ia meminta maaf kepada ketiga temannya telah membawa mereka dalam teror malam itu. Setelah kejadian itu, akhirnya Vira dan Dito serta teman-temannya pergi meninggalkan rumah tersebut dan takkan pernah kembali lagi. Nah, beginilah akhir dari cerita ini, guys. Bagi kalian yang sudah menonton sampai habis, aku ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Bagi kalian yang memiliki pengalaman-pengalaman menarik tentang konten-konten misteri, jangan ragu untuk komen di bawah. Aku ingatkan sekali lagi, jangan lupa klik like, komen, dan share video ini. Dan yang paling penting, subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru melalui konten-konten aku. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.